Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Asikin di dalam channel Mas Asikin Official. Alhamdulillah. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang sihir. Nah, melanjutkan video yang kemarin ya teman-teman. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, silakan untuk yang baru bergabung untuk tekan tombol subscribe dulu ya, agar teman-teman nanti bisa berlangganan video saya. Kemudian tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Kenal jenis sihir ya. Di sini ada 10 jenis. 10 jenis sihir beserta ciri-ciri gangguannya. Yang pertama, as-sihru at-tafriqu ya, artinya sihir atau sihir tafrik ya. Sihir tafrik ini sihir perceraian ya, artinya ya. Misi utama dari sihir tafrik adalah untuk mencerai beraikan, menggagalkan atau menghancurkan harmonisasi sebuah hubungan sosial manusia, baik antara ayah dan ibu, bapak ya. Bisa juga akad bisnis, jual beli atau perniagaan, hingga menceraikan pasangan suami istri yang syah ya. Adapun ciri-ciri dari penderita sihir ini yaitu perubahan sikap yang drastis dari suka jadi benci, anak membangkang sama ibu bapaknya, membenci dan mencurigai semua orang yang menolongnya, pembatalan sepihak dalam akad jual beli ya. Kemudian terjadi perselisihan, pertikaian, pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan hal kecil. Suami istri tidak betah di rumah ya, suasana rumah menjadi panas ya. Lanjut, yaitu sihir mahabbah, as-sihru mahabbah. Sihir mahabbah atau sihir cinta adalah semua sihir yang berkaitan dengan masalah cinta. Di Jawa dikenal dengan asihan atau pelet. Di Sulawesi dikenal sebagai sihir guna-guna. Sihir ini bekerja untuk memunculkan rasa cinta yang berlebihan terhadap korban sihirnya. Semisal seorang istri yang ketakutan suaminya beristri lagi ya, atau agar suami atau istri semakin cinta terhadap pasangannya, atau seorang laki-laki menyihir seorang wanita agar mencintai atau semakin mencintainya, dan sebaliknya, hingga ia pergi ke dukun untuk menyihirnya atau melakukan sihir sendiri dengan ritual tertentu. Kadang-kadang pelaku sihir tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi pada pasangannya. Adapun ciri-ciri dari penderita sihir mahabbah yaitu rasa cinta atau ketertarikan atau kerinduan seksual yang menggebu-gebu dan tidak bisa ditahan, ingin segera melihat, bertemu dan berhubungan seksual dengan si penyihirnya ya. Kemudian rasa sakit berkepanjangan seperti pusing, sakit di pundak, lambung, hingga alergi yang luar biasa akut ya. Kemudian rasa benci kepada semua orang lawan jenis kecuali orang yang menyihirnya. Lanjutkan yang ketiga, sihir khumul ya. As-sihru khumul. Sihir khumul atau sihir pengacau pikiran ini bekerja mengacaukan pikiran atau otak manusia. Dalam kondisi akut bisa menimbulkan kegilaan karena jin bersarang di otaknya. Adapun ciri-ciri dari penderita sihir ini, si korban yaitu menjadi minder total, senang menyendiri dan mengisolasi diri, benci keramaian, banyak diam, linglung, galau, gundah, dan cemas berlebihan.
Si penderita biasanya merasakan sakit di bagian kepala yang terus-menerus. Di bagian kepala ya. Ya, biasanya selepas asar ya. Kemudian lanjut yang keempat, sihir hawatif ya. Asihru hawatif. Sihir hawatif atau sihir bisikan merupakan salah satu penyebab penyakit kegilaan. Cincin yang dikirim mengganggu pendengaran korban dengan membisikinya dengan sesuatu yang menakutkan atau suara-suara orang yang dikenalnya yang sebenarnya tidak ada. Ciri-cirinya sering mimpi menyeramkan, mimpi seseorang memanggil-manggil namanya, dan mimpi jatuh dari tempat ketinggian. Mendengar suara-suara yang tidak terlihat bendanya yang seakan berbicara dengannya dalam kondisi sadar atau setengah sadar. Kemudian si penderita merasakan was-was yang berlebihan, terutama dalam berwudu, ragu dan curiga berlebihan terhadap orang-orang yang sebelumnya teramat dicintainya. Telinga seperti mendengung ya. Kemudian lanjut, yaitu yang kelima, sihir jabwatahi ya. Yang artinya sihir pengundang dan pengendali. Ini adalah sihir jahat yang menyerang gadis-gadis muslimah. Sihir ini mampu mengundang dan mengendalikan atau menarik wanita untuk berjalan ke rumah dukun atau penyihirnya. Ciri-ciri penderita sihir jabwatahi yaitu si penderita merasakan panas di bagian organ vital dan dadanya ya. Selalu terbayang wajah seseorang yang memanggil-manggil namanya dengan penuh kerinduan dan adanya kekuatan yang mengendalikan atau mengubah keinginannya untuk berjalan menuju rumahnya. Kemudian adanya perubahan emosi yang drastis, membantah pada ayah atau ibu, bahkan pada suami jika wanita tersebut sudah menikah. Dalam beberapa kasus yang ditemui, seorang gadis setiap pulang kerja mengajar pulang ke rumah dukun dan baru pulang ke rumah jam 9 malam dengan kondisi badan memar-memar bekas siksaan. Kasus lain, seorang ibu muda pergi meninggalkan suami dan anak kecilnya di Jakarta menuju rumah dukun dan tinggal di sana. Kemudian dikembalikan setelah 3 bulan jadi mangsa. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu menjadi liar ya, atau hiperseks ya. Jika tidak bertemu dengan si penyihir atau si penyihir telah mati, nauzubillah min dzalik. Kejahatan syaitan ini benar-benar ada. Yang keenam, sihir ta'til az-zawaj. Sihir ta'til az-zawaj atau sihir penghalang jodoh. Ini bekerja menghalangi jodoh baik dengan masuk ke dalam tubuh muslimah ataupun mengintai dan mengubah pandangan setiap lelaki yang mendatangi untuk melamarnya. Sihir ini merupakan penyebab banyaknya para wanita muslimah yang menikah di usia tua di atas 30 sampai 35 tahun ya. Kemudian sihir ini juga menjadi bagian terbesar dalam terjadinya perceraian di negeri ini ya. Karena jika wanita tersebut berhasil menikah, rumah tangganya dibuat tidak tentram. Ciri-cirinya, penderita akan merasakan pusing atau migrain sepanjang waktu dan tidak dapat sembuh dengan obat. Apabila melihat lelaki yang datang seperti buruk rupa dan perangainya. Yang selanjutnya, sesak napas atau rasa sesak di dada dari asar hingga malam. Kemudian
gelisah saat tidur, insomnia, perih di rahim atau lambung dan punggung bawah. Kemudian banyak berpikir negatif. Lanjut yang ketujuh, yaitu sihir marid. Sihir marid. Marid artinya sakit ya. Sihir marid atau sakit ini bekerja menyakiti secara terus-menerus di salah satu anggota tubuh, syaraf lumpuh di salah satu organ tubuh, dan tidak berfungsinya salah satu panca indera secara terus-menerus atau menahun. Biasanya jin yang dikirim masuk ke otak dan tinggal di pusat pendengaran, penglihatan atau syaraf-syaraf sentral seperti kaki atau tangan, yang menyebabkan buta, lumpuh, tuli atau bisu, baik permanen atau terus-menerus atau sewaktu-waktu. Lanjut yang ke-8, yaitu sihir nazif. Sihir nazif atau sihir pendarahan. Ini terjadi pada wanita. Cirinya ia sering mengalami pendarahan setelah darah haid yang rutin terhenti. Kadang juga sampai 1 bulan. Cara kerja jin ini sangat jahat ya. Ia masuk ke dalam tubuh dan berjalan melalui darah seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Setelah jin mencapai rahim, maka ia meloncat sehingga pembuluh darah pecah dan menimbulkan pendarahan. Banyak kasus pendarahan dan keguguran berulang atau sakit saat haid yang berlebih yang sembuh dengan ruqyah syariah atau syaitan yang mengganggunya keluar saat diruqyah. Ini tidak heran karena Rasulullah SAW pernah bersabda ketika ditanya Himah binti Jaksi tentang istihadah atau pendarahan. Beliau menjawab, sesungguhnya istihadah itu adalah goncangan di antara goncangan-goncangan syaitan. Lanjut yang ke-9, sihir ar-rabtu ya. Sihir ar-rabtu artinya sihir ikatan. Ini biasanya terjadi pada wanita. Sang istri tidak bisa digauli suaminya dengan berbagai alasan yang tidak dikehendaki sang istri. Dalam kondisi parah, kedua istri terkunci saat mau melakukan hubungan suami istri. Sihir ini juga bisa bekerja pada sistem penerima rangsang di otak, hingga korbannya tidak menikmati hubungan suami istri atau merasa hambar selama bertahun-tahun. Sihir ini juga bisa bekerja dengan membuat wanita tiba-tiba haid saat mau berhubungan suami istri. Lanjut yang ke-10, sihir adamul injab. Sihir adamul injab adalah sihir mandul ya. Ini telah terjadi sejak masa Rasulullah SAW ya. Waktu beliau masih hidup dan mulai hijrah ke Madinah. Seperti dikisahkan Ibnu Katsir rahimahullah, saat itu umat muslim bergembira atas kelahiran Ibnu Az-Zubair dengan selamat setelah sebelumnya kaum Yahudi mengancam akan menyihir kaum Muhajir. Seperti dikisahkan Ibnu Katsir rahimahullah, saat itu umat muslim bergembira atas kelahiran Ibnu Az-Zubair dengan selamat setelah sebelumnya kaum Yahudi mengancam akan menyihir kaum Muhajirin agar mereka tidak memiliki keturunan. Namun Allah membela hamba-hambanya. Jin suruhan tukang sihir biasanya bekerja memakan atau merusak hormon pada laki-laki atau merusak janin di rahim wanita. Adapun ciri-ciri penderita sihir ini yaitu keguguran berulang-ulang tanpa disebabkan penyakit medis, sakit berkepanjangan di sekitar rahim, tidak dapat keturunan setelah nikah bertahun-tahun padahal dokter menyatakan bahwa suami istri subur. Terdapat tanda-tanda gangguan sihir dan jin pada istri.
Nah, baik, kira-kira itu saja yang bisa saya sebutkan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Oke, itu saja. Kita tetap membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.